nama saya Mutiara Indah Sidauruk. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai soal fisika dari ujian akhir semester ganjil. Nah, soal yang pertama itu, dua buah benda masing-masing memiliki MA sama dengan MB sama dengan 2 kg bergerak saling mendekati. Jika F1 sama dengan 10 meter per sekon ke kiri dan F2 sama dengan 20 meter per sekon ke kanan, tentukanlah kecepatan dan arah masing-masing benda setelah terjadi tumbukan lenting sempurna. Baiklah, jadi kita pertama-tama buat datanya dulu. Yang diketahui dari soal ialah MA sama dengan MB sama dengan 2 kg. Lalu F1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Dianya menjadi minus karena ke kiri. Lalu F2-nya sama dengan 20 meter per sekon. Dianya positif karena ke kiri. Lalu yang ditanya di soal adalah F1 aksen dan F2 aksennya. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. M1 I1 tambah M2 I2 sama dengan M1 I1 aksen tambah M2 I2 aksen. Nah, di sini tinggal kita masukkan data yang ada ke dalam rumusnya. M1-nya 2 kg kali F1-nya itu min 10 tambah M2-nya 2 kg dan nilai F2-nya itu 20 sama dengan M1 2 kali I1 aksen tambah M2 itu 2 kali I2 aksen. Jadi 2 kali min 10 sama dengan min 20 ditambah 2 kali 20 itu 40 sama dengan 2 I1 aksen tambah 2 I2 aksen. Kemudian min 20 tambah 40 itu menjadi 20 sama dengan 2 I1 aksen tambah 2 I2 aksen. Lalu ini tuh bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 10 sama dengan F1 aksen tambah I2 aksen. Nah, ini adalah persamaan. Kita sampai sini dulu. Nah, tadi kita sudah sampai di ini dia persamaan satunya. Berikutnya kita lanjut mengenai dengan menggunakan koefisien restitusi. Kita pakai yang ini sama dengan min I2 aksen kurang I1 aksen per I2 kurang I1. Di sini karena ini adalah sempurna, maka nilainya 1. Lalu I2 aksen kurang I1 aksen per I2-nya kan 20, lalu dikurang I1 itu min 10, jadinya kurang ketemu min jadi tambah 20 tambah 10 per jadinya ini per 30. Nah, lalu kita kalikan 30 kali 1 itu 30 sama dengan I2 aksen kurang I1 aksen. Ini adalah persamaan duanya. Setelah itu kita lanjut persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. Persamaan satunya 10 sama dengan I1 aksen tambah I2 aksen. Lalu persamaan 2-nya 30 sama dengan I2 aksen kurang I1 aksen.
ini tuh bisa kita supaya sama kita pindahkan nilainya jadi positif. Jadi 30 30, 20 lalu min 2 aksen sama dengan min 20 per 2 sama dengan min 10 meter per sekund. Nah, ini nilai F2 nya kita kembali, dia minus kiri, berarti arahnya tuh ke kiri. Lalu kita baik, setelah nilai F2 aksennya telah diketahui, maka sekarang kita dapat menggunakan nilainya ini untuk mencari nilai F1 aksennya. Kita bisa pakai persamaan yang mana aja, tapi kita pakai persamaan nomor 1. Persamaan 1 F1 aksen tambah F2 aksen sama dengan 10. F1 aksen tambah nilai F2 aksennya tadi kita dapat min 10. Ini langsung aja min 10 kurang 10 sama dengan 10. Jadi F1 aksen sama dengan 10. Ini pindah luas menjadi tandanya berubah menjadi positif 10. Jadi F1 aksen sama dengan 10 tambah 10 adalah 20. Positif berarti dia arahnya ke kanan. Nah, inilah dia F1 nya, nilai F1, dan ini nilai F2. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar dari soalnya. Yang ditanya dari soal ini adalah tentukan nilai momen gaya terhadap titik B. Jadi titik B itu berada di sini. Ini titik B. Kita menentukan momen gaya dari titik B. Yang ditanya sigma tau. Oke, kita jawab. Jawab sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 3 tambah tau 4. Lalu di tau 1 itu F1 kali F1 tambah L3. Sebelumnya kan di titiknya ini dari sini dulu arahnya, lalu ini ke sini, lalu tiganya F1 nya karena searah jarum jam jadi dia positif. Lalu tau 3 nya dia karenanya berarah berlawanan arah jarum jam, maka dianya min F3 kali L3. Lalu tau 4 nya di sini searah jarum jam, maka nilainya positif. F3 salah F4 kali L4. Masukkan nilainya. F1 itu 10 Newton dikali L1
L satunya itu 2, dari titik A ke B itu 2 meter kali 2 dikurang F3 nya nilainya 5 Newton dikali L3 itu 1 meter, 1 ditambah nilai F4 nya dikali 10 Newton dikali L4 nya dari D ke C itu 3 meter kali C ke B itu 1 meter, maka kita jumlahkan dari D ke B itu dapat 4 meter kali 4. Kemudian 10 kali 2 itu sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 10 kali 4 40 sama dengan, jadi sigma tau B itu 20 kurang 5 tambah 40, 20 dikurang 5 itu 15 tambah 40, maka nilainya adalah 55 Newton. Dan ini dia untuk cara pengerjaan soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan gambar ini, batang AB homogen, panjang 12 meter, berat 200 Newton, bersandar pada dinding vertikal licin di B dan bertumpu pada lantai yang kasar. Jika batang tepat akan bergeser, tentukan besar koefisien gesekan di A. Nah, ini kan titik yang A, titik yang B. Lalu kita buat datanya, diketahui A ke B itu sama dengan 12 meter. Kemudian sama dengan beratnya sama dengan 7 ton. Lalu yang ditanya soal ya, ditanya mu. Mari kita jawab. Pertama-tama itu kita uraikan dulu si gambarnya ini. Kita masukkan semua nilainya. Ini tadi nilai 12 kali sin 60 derajat itu nilai 1/2 akar 3 dikurang ini sama dengan, jadi nilainya adalah 200 berarti posisikan 13 dikali 6 itu kenapa? Karena LAB nya kan diketahui 12 meter, dibagi 2 itu langsung kita dapat 6, lalu kita kali nilai dari posisi 60 itu 1/2, lalu kita ini bisa habis jadi 3, lalu NB
sampai nilai NB-nya. Lanjut. Nah, jadi kita udah sampai mendapatkan nilai NB-nya. Itu tadi nilainya dapatnya 100/3. Sekarang kita lanjut. Nah, itu sama nol. Kita sudah mendapatkan nilai NA-nya. Kita masuk ke ma fx sama dengan 0. Di sini NB lalu dikurang yang perlawanan FA. Maka dikurang dengan 0. NB itu sama dengan FA pindah luas menjadi positif. FA NB sama dengan FA itu adalah mu kali NA. Tadi kita sudah dapat berapa nilai NB, berapa nilai NA-nya. Jadi kita tidak bahaskan mu sama dengan NB per NA. Mu sama dengan nilai NB itu berapa? Tadi kita dapat 100. Ini per akar 3-nya. Kita terus dibagi NA, nilai NA-nya 200 per 200. Kita lanjut di sini. Kita lanjut mu sama dengan ini kita kalikan nilai, maka 100 per 200 akar 3. Lalu mu sama dengan ini bisa habis ya, habis jadinya 1/2 akar 3. Ini bisa kita kali sama-sama kita kali per akar 3 per akar 3, maka mu sama dengan 1/6 akar 3. Inilah hasil dari yang ditanya dari soal itu, mu-nya sama dengan 1/6 akar 3. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. 2 buah bola masing-masing masanya M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, ini dia di sini ya, titik A-nya. Tentukan besar momen inersia sistem bola. Baiklah, di soal yang keempat ini mari kita buat kita jabarkan datanya dulu, data dari soal. Di sini diketahui dari soal ini bahwa massa 1 sama dengan 2 kg dan massa 2 sama dengan 3 kg. Lalu jarak dari jarak satunya R1 sama dengan 20 cm. Kita ubah menjadi meter, dari 20 cm menjadi meter, maka dari 20 cm menjadi meter ialah 0,2 meter. Lalu jarak keduanya itu 30 cm. Kita ubah kembali ke meter, 30 cm ke meter menjadi 0,3 meter. Lalu yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal adalah momen inersianya. Momen inersia itu dilambangkan dengan I. Oke. Nah, kita jawab. Kita tahu bahwa I sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat. Kita tinggal masukkan ini data yang kita peroleh dari soal. Nilai M1 nya itu 2 kg dikali
R1 nya itu 0,2 kita kuadratin ditambah M2 nya itu 3 kg dikali R2 nya itu 0,3 meter. Kita kuadratin juga. 2 dikali 0,2 pangkat 2 itu adalah 0,04 ditambah 3 dikali 0,3 pangkat 2. 0,3 pangkat 2 itu adalah 0,09. Kita tinggal kalikan. 2 dikali 0,04 itu hasilnya 0,08 ditambah 3 dikali 0,09 itu hasilnya 0,27. Maka momen inersia dari data yang kita peroleh ialah 0,08 tambah 0,27 ialah 0,35 dengan satuan momen inersia ialah kilogram meter kuadrat. Ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pada awalnya, suatu benda berbentuk persegi panjang, kemudian dilubangi berbentuk segitiga seperti pada gambar. Ini awal mulanya adalah persegi panjang, lalu dilubangi persegi tiga. Nah, ini yang dilubangi. Lalu yang ditanya pada soal, tentukanlah koordinat benda tersebut. Maka kita mencari koordinat dari benda ini. Sebelumnya, ini merupakan simetris, berarti ini kita tarik sampai ke bawah. Setengah dari 8 itu adalah 4. Nah, di sini 4 sama 4. Ini 4. Lalu kita bagi aja langsung. Ini kita kasih ya. Harus dipandangnya sebelum. Oke lah, bisa gitu. Ini kita jadikan bidang 1. Bangun 1, dan ini bangun 2. Oke. Kita bisa langsung jawab aja. Siap. Bangun 1. Biasa biar singkat. Bangun 1. Oh, itu belum ya? Yang ditanya biar lengkap ditanya itu X0 Y0. Oke, kita kerjakan bangun satunya. Kita mulai dengan X1 itu X1 sama dengan 1/2, 1/2 dikali ini X-nya panjang, ini 8 ya. 8, 2 dikali 8, 4. Di sini 4 cm. Y1 sama dengan 1/2. Ini saya dari 0 sampai ke puncaknya itu di 12 dikali 12. Ini sama mati dapat 6, maka ini 6 cm. Lalu A1 nya A1 sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar sama dengan panjangnya tadi 8 dikali lebarnya itu 12. Maka A1 sama dengan 8 dikali 12 yaitu 96 cm kuadrat. Lalu kita ke bangun 2 nya. Bangun 2. Bangun 2. Kita cari X2 nya sama dengan 1/2 dikali dari bangun 2 yang segitiga ini kita cari X nya itu kan ini ya, sama aja kayak tadi 2 dikali 8 ini 4 cm. Lalu Y2 dengan Y2 itu karena ini posisi segitiganya itu terbalik, nggak pada tempatnya ya, nggak nongol kayak gini. Ini tuh nggak yang seperti ini.
di bangunan kita yang ada pada soal itu seperti ini. Nah, kalau bangunan itu segitiga terbalik, maka kita gunakan 2/3 dikali Y2 nya. Ini kan 12 dibagi 2 ya. Bisa mati nih. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Sama dengan 4. Nah, yang ini tuh kita tambah 6 lagi karena dia dari titik 0 itu dia memiliki jarak 6 cm. Kita tambah 6. 4 ditambah 6 sama 10 cm. Kita cari A2 nya juga. A2 sama dengan, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kita cari ini aja. A2 sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita menjadi setengah kali alasnya tadi kita dapat ini mx nya itu 4 dikali tingginya dari Y2 itu 10. Salah. Ini x nya itu tadi alasnya itu 8, lalu y nya itu 6. Alasnya 8 dikali y itu tingginya itu 6 kali 6 sama mati di sini 4 kali 6 itu 24. Jadi adanya 24 cm. Sekarang karena kita sudah dapat ya semua nilainya ini, kita tinggal mencari x0 dan y0. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjutin. Tadi inilah yang udah kita cari sebelumnya. Datanya sekarang kita mencari x0 sama dengan, kita langsung aja lah ya. X0 nya itu ini, X1 nya 4 dikali A1 nya 96 ditambah X2 nya 4 dikali A2 nya 24. Ini kita per A1 tambah A2. A1 kurang A2 karena dia kan bolong ya, ini bolong. Ini juga kurang. Ini kurang A1 dari 96 dikurang A2 nya 24. Ini dikurang karena ini tadi persegi panjang ini bolong menjadi segitiga ya, jadi dikurang. Oke, 4 kali 96 itu 384. Lalu kita kurang 4 kali 24 itu 96 kurang 24 itu 72. 384 dikurang 96 itu 288 per 72 adalah 4 karena 72 kali 4 288. Ini udah kan. Sekarang kita mencari Y0. Kita mencari Y0 nya. Ini enggak muat. Gimana dibuat? Kita hapusin aja ya. Biar saya enggak benar. Dengan nilai Y1 tadi itu 6 dikali A1 96 kita kurang Y2 nya tadi nilainya 10 lalu dikali A2 nya tadi nilainya 24 per 96 dikurang 24 dengan 6 kali 96 itu 576 dikurang 10 kali 24 nya 240 96 kali 24 tadi kita dapat tahu yaitu 2. 576 kurang 240 itu nilainya 336 per 72. Jadi nilai Y0 nya 36 bagi 72 itu 4.
4,66. Jadi kita bisa tulis di sini aja ya. Maka dari yang ditanya Y0, X0, koordinat X0 dan Y0 nya itu 4 dan 4,66. Oke. Karena saya sudah menjawab ulang dari soal ujian fisika semester ganjil kita dari nomor 1 sampai nomor 5, maka tugas video saya juga sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat malam.